Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Injil, Tuhan Yesus memberi petunjuk bagaimana menegur sesama saudara di dalam konteks persaudaraan. Dikatakan begini, tegurlah dia 4 mata, kalau belum berhasil, libatkan beberapa orang lain untuk menjadi saksi supaya persoalannya menjadi nyata. Dan bila masih belum berhasil, sampaikanlah soalnya itu kepada jemaat. Dan bila masih belum berhasil pula, lepaskanlah dia dan pandanglah sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pendosa pemungut cukai. Saudara dan saudariku yang kasih, dalam hal ini para murid diajak untuk bersabar dan bijaksana dalam menghadapi saudara-saudarinya yang berdosa. Para murid juga disadarkan untuk tidak mudah menghakimi, untuk tidak mudah menyalahkan, untuk tidak mudah mendakwa seseorang yang bersalah. Menegur pun harus bertahap, tidak ujug-ujug, tetapi bertahap, diawali dengan secara pribadi, kemudian ada beberapa orang, baru kemudian di depan publik, dan terakhir, bila masih juga belum berubah saudara itu, lepaskanlah saudara itu dari komunitas sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Sebab seorang yang berdosa dipandang tidak mengenal Allah, sementara orang yang mengenal Allah, ia diandaikan masih bisa ditegur. Kalau orang tidak bisa ditegur, berarti ya sudah jauh dari Allah. Sebaliknya, kalau masih bisa disadarkan, bisa ditegur, bisa diluruskan, berarti dia masih memiliki kepercayaan kepada Allah. Saudara dan saudariku yang kasih, menegur jemaat yang bersalah itu berarti menegur jemaat yang menjauh dari Allah. Adalah tanggung jawab semua pengikut Kristus, tanggung jawab kita sekalian, tanggung jawab Anda dan saya. Demikian juga menegur adalah langkah untuk mengajak kembali kepada Allah. Orang yang sudah mulai menjauh dari Allah, sudah membelakangi Allah, dan kalau kita sebagai orang yang sadar datang kepadanya dan menegur, itu berarti kita sudah membawa kembali dia pulang ke rumahnya, kembali ke komunitasnya, kembali lagi kepada Allah. Menegur adalah merupakan suara Tuhan yang mengajak kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Saudara dan saudariku yang kasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hendaknya bersyukur kalau kita sadar sendiri sehingga tidak usah ditegur oleh orang lain. Kalau baru melakukan suatu kesalahan dan saya sadar bahwa saya bersalah, maka saya berubah, saya bertobat. Maka bila dengan cepat disadarkan itu, kita harus selalu bersyukur karena hati nurani dan batin kita menegur kita dan meluruskan kita ke jalan yang Allah restui. Tetapi juga kita bersyukur kalau pada saat kita melakukan suatu kesalahan dan ada saudara dan saudari kita yang menegur kita.
Itu berarti ia mau mengungkapkan rasa cintanya kepada kita manakala kita mau jatuh terperosok dalam kesalahan dan dosa yang lebih dalam itu. Karena kita sebenarnya sebagai penyambung lidah Tuhan, penerus suara Tuhan. Nah, saudara dan saudaraku yang kasih, sebaliknya adalah sangat kejam bila kesalahan dan dosa seseorang dibiarkan. Kalau seorang sudah berada dalam dosa, seseorang sudah berada dalam bahaya, ya malah kita mengatakan antepin aja deh, biarin aja, biar dia tahu rasa, ya. Kejam kalau kita membiarkan orang itu terperosok di dalam dosa. Dan kekejaman yang lain, ya, kalau kita membicarakan orang lain itu, ya, saudara kita yang berdosa itu kepada orang lain di belakang yang bersangkutan, alias ngagosip, ya. Mengapa dikatakan kalau kita membiarkan orang lain itu dinilai kejam? Ya, karena yang bersangkutan pertama-tama ia tidak tahu. Karena tidak tahu kesalahannya, maka ia tidak bisa berubah, tidak bisa bertobat, ya. Malah dengan membicarakan kekurangan dan kelemahan saudara dan saudari kita bukan kepada yang bersangkutan, bukan dengan empat mata, malah membicaranya kepada yang lain, itu hanya akan menyebarkan kekurangan saudara kita. Sungguh kejam bila hal itu terjadi di dalam komunitas kita. Saudara dan saudaraku yang kasih, marilah pada kesempatan ini kita mohon rahmat Roh Kudus agar kita diberi hati yang lembut, mudah untuk menegur dengan kasih sayang, mudah untuk menegur dengan lembut hati, mudah untuk menegur dengan rendah hati, bukan mau melampiaskan emosi kita, tetapi lebih-lebih demi memenangkan jiwa yang bersangkutan yang berdosa itu. Saudara dan saudaraku yang kasih, mari kita mohon rahmat Roh Kudus agar mudah juga bertobat, sehingga kita memiliki kepekaan pada saat kita melakukan dosa, ya, cepat kembali, cepat sadar, ya. Jangan sampai kita lepas dari komunitas keluarga Allah karena dosa kita, karena kekerasan hati kita, serta karena bebalnya hati kita. Mari pada kesempatan ini kita mohon terang rahmat Roh Kudus agar Roh Kudus itu menerangi kita dari dalam, baik hati ataupun pikiran kita, sehingga tetap kita berada pada jalan yang lurus, jalan yang Allah kehendaki. Sebaliknya kita juga dimampukan untuk dengan rendah hati mengingatkan saudara dan saudari kita dengan penuh kasih sayang. Allah memberkati.